Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan juga Coki bisa kembali menjumpai Anda di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana kabar kebugaranmu hari ini? Pemirsa udah cek tensi darah belum hari ini? Itu dia penting. Sudah cukup sarapannya, makan siang dan makan malamnya? Memang ini adalah suatu cek rutin kita yang harus nggak boleh sampai lewat. Karena begitu ada kelemahan tubuh, kita juga harus siap untuk menerima masukan dari ahlinya. Iya, dan hari ini kita juga akan berbincang-bincang secara daring narasumber kita karena berada jauh di timur Indonesia. Betul. Tapi yang pasti beliau itu nggak pernah menyangka, Coki dan juga pemirsa, bahwa akan terkena serangan jantung. Tiba-tiba kah? Oke. Pertama kali serangan jantungnya terjadi di tahun 2020 dan ketika diperiksa memang ada penyempitan pembuluh darah di jantungnya. Kemudian beliau melakukan cuci darah juga, jadi didiagnosa ada gangguan fungsi ginjal. Waduh. Mengalami penurunan kesehatan setelah itu. Hari ini per hari ini kami syuting, kondisi tubuhnya semakin membaik, jauh lebih baik. Tensi, kadar gula darahnya jadi normal, kondisi jantungnya pun membaik. Penasaran kan pemirsa, ada apa sebenarnya dengan seorang Jeffrey Mailangkai? Narasumber kami tersambung secara daring. Halo Pak Jeff. Apa kabar Pak Jeff? Luar biasa, baik-baik. Waduh. Senang sekali ketemu Bapak dan kami perkenalkan Mas Boy Abidin dan Mbak Preti. Halo Pak Jeffy, halo pemirsa di rumah. Halo. Ayo tetap kita sehat selalu. Jadi Bapak ini kena serangan jantung ya Pak, pertama kali 2020. Iya, betul sekali. Ceritakan sejak awalnya Mbak. Benar sekali. Bagaimana itu berproses sehingga menjadi suatu serangan jantung di tahun-tahun kemudian. Silakan Pak Jeff. Bermula tahun 2012 itu, saya mengidap penyakit diabetes tinggi. Saat itu pemeriksaan di 300 lebih. Gula darah. Yang kedua hipertensi 180 waktu itu. Kemudian tahun 2020 tepatnya tanggal 5 Maret saya mendapat serangan jantung kira-kira jam 6 sore waktu Manado. Nah, saat itu dada terasa sakit, nyeri, kemudian sakit, agak susah untuk bernapas. Langsung saya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung. Langsung masuk di UGD. Saya langsung di EKG, pemeriksaan jantung. Didapati saat itu jantung saya bermasalah. Bahwa saat itu juga katanya saya harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Daerah Provinsi di Malalayang. Dan sampai di Rumah Sakit Malalayang dilakukan pemeriksaan secara teliti intensif oleh pihak rumah sakit. Dan memang benar ada 3 penyumbatan di jalur utama jantung. Pemicu atau penyebab saya memang hipertensi dan diabetes. Dan di eko itu jelas bahwa ada 3 jalur utama jantung saya, di jantung saya. Menurut dokter, ketiganya itu sudah tersumbat. Jadi harus segera dilakukan tindakan untuk pemasangan ring ketiga jalur utama ke jantung itu yang sudah tersumbat. Tetapi waktu tindakan pemasangan ring yang kedua itu kondisi saya mengalami drop. Tapi oleh dokter berupaya keras menolong saya untuk ring kedua itu bisa dipasang. Untuk ring ketiga saya ditunda dulu katanya untuk pemulihan kesehatan. Bapak kena serangan jantung Oleh kedua karenanya- kali Pak ya, 2021 itu ya Pak Jeff? Iya. Waduh. Di bulan Desember itu saya dirawat lagi karena saat itu lagi naik lagi diabetesnya bersama dengan hipertensinya. Apakah masalah Siap. Bapak berhenti hanya pada penanganan jantung tersebut? Kemudian sudah hanya sakit jantungnya saja yang tertangani? Atau ada sakit lainnya di tubuh Bapak yang juga Bapak keluhkan? Terus terang ketika saya harus divonis cuci darah karena
kreatin saya sudah 2,2. Kemudian ring fungsi jantung saya sudah di bawah 50. HB saya menurun dari 9 turun 7 turun ke 5. Baik, Pak. Oke. Jadi dokter berkesimpulan harus cuci darah karena ginjalnya sudah, katanya darahnya sudah kotor, sudah ada racun banyak. Pemirsa, ini cerita Pak Jeffrey ini jelas tadi disebutkan oleh dokter yang merawat Pak Jeffrey bahwa penyebab serangan jantungnya adalah karena hipertensi dan diabetes yang tidak terkendali. Ya, jadi ini terjadi sebenarnya Bapak tahu dari sejak tahun 2012 sudah cukup lama. Jadi sebenarnya kalau kadar gula darah tidak terkendali, ini akan membuat ya mudahnya adalah darah menjadi kadar gulanya tinggi menjadi kental. Ya, kental, aliran darah menjadi lebih lambat supaya organ-organ tetap mendapat fungsi atau nutrisi dan oksigen yang cukup, maka jantung akan bekerja lebih keras lagi, ya, sehingga tekanan darahnya kemudian naik. Kalau kita lihat otot jantungnya, maka bisa terjadi pembengkakan pada otot jantungnya. Kalau kita lihat pembuluh darah utama yang memperdarahi jantung itu, ya, karena darah kental tadi, akan bisa terjadi lama-lama penyumbatan, penyempitan, ya. Kalau terjadi penyempitan, kemudian penyumbatan, dan akan terjadi tadi fungsi jantungnya atau pembuluh darahnya tidak optimal, sehingga jantung tidak akan bekerja dengan baik dan terjadi serangan jantung. Nah, kalau di ginjal seperti ini, seperti yang kita tahu ya, penyebab gagal ginjal yang paling banyak itu adalah diabetes dan yang kedua adalah hipertensi. Nah, kok bisa sih seperti itu pemirsa? Jadi kita bayangin ya, ginjal kita itu fungsi utamanya adalah untuk membentuk air kemih. Dari apa? Dari darah yang disaring. Jadi setiap menitnya begitu banyak darah itu mengalir ke ginjal untuk disaring, untuk dibentuk menjadi air kemih. Jadi salah satu komponen utama dari organ ginjal itu adalah pembuluh darah. Dia bentuknya tuh kayak saringan loh pemirsa. Nah, bisa bayangin nggak sih kalau misalkan nih ada saringan, kita alirin air yang begitu deras dengan tekanan yang tinggi, lama-lama saringannya tuh jadi jebol. Ditambah lagi ya, kalau misalnya banyak gula, otomatis kan dia kental tuh ya kan. Akhirnya saringannya itu lebih mudah yang darinya kecil-kecil ya. Jadi akhirnya tuh melebar-lebar. Akhirnya terjadilah tuh penurunan fungsi ginjal seperti yang dialami oleh Pak Jeffrey. Tapi kita lihat di sini Pak Jeffrey bisa hadir di sini berbagi cerita ke kita semua ya. Ini sebuah mukjizat sekali ya. Udah serangan jantung pertama, serangan jantung kedua, ada penurunan fungsi ginjal. Ibarat kata nih diberi perpanjangan hidup 3 kali ya. Iya, betul. Luar biasa banget nih. Berarti pasti ada dong banyak upaya yang dilakukan oleh si Pak Jeffrey. Tadi mulai dari mengubah pola hidup, mengonsumsi obat-obatan, sama yang paling terakhir saya dapat info kalau misalnya Pak Jeffrey itu ada menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak ya? Iya, betul sekali. Bulan kedua itu saya menggunakan laser. Itu aneh. Hipertensi. Nggak apa-apa, Pak. Teruskan saja, pelan-pelan saja, Pak. Nggak apa-apa. Oke, Pak Jeffrey. Kami di sini juga bisa Sorry, merasakan Bapak, ya. sedikit ini. Kami sangat Hipertensi menghargai. biasanya 180, itu sudah 140 waktu di tensi. Ini hasil pemeriksaan lab 1,7. Itu 1, kreatinin dari kali, 2. kreatinin. HB1C-nya itu awalnya 2, ini sudah 1,6. Nah, berlangsung terus menerus saya gunakan. Pada akhirnya puji Tuhan hipertensinya sudah 110/90. Bagus sekali, Pak. Pak, kami masih ingin ngobrol lagi sama Bapak pada bagian berikutnya, tapi sebentar lagi kita harus rehat sejenak ya, Tantri. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita akan belajar di sini di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Kami sangat bersemangat pemirsa, dan Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tamu kita hari ini yaitu Pak Jeffrey. Domisili tinggalnya sebetulnya di Manado, tapi kemudian sekarang sedang mengunjungi anak tercinta di Papua Timika. Dan ini adalah sebuah mukjizat. Karena apa? Pak Jeffrey sekarang bisa traveling jauh dari Manado ke Papua Timika. Padahal sebelumnya terdiagnosa harus menggunakan 3 ring, kemudian juga ada penurunan fungsi ginjal, jadi harus cuci darah. Jadi bayangkan kalau sekarang bisa jalan-jalan, itu bahagianya luar biasa mengunjungi anak tercinta. Ya. Dan Pak Jeffrey ini juga sekarang sudah punya aktivitas yang bisa lebih banyak lagi. Benar. Sebetulnya usianya sudah usia pensiun, tapi masih beraktivitas di pemerintahan Kota Manado karena Benar. masih dipakai tenaganya, dan itu masih bisa dilakukan
padahal sudah 2 kali terkena serangan jantung. 2 kali terkena serangan jantung dan sekarang masih ada di tengah-tengah kita pemirsa sambil berbagi mengenai apa yang beliau rasakan sejak menggunakan teknologi laser. Dan ini adalah cerita pribadi beliau. Jadi Pak Jeffrey, setelah menggunakan teknologi laser, dalam bahasa yang singkat Pak, apa saja perubahan dalam tubuh yang Bapak rasakan? Kalau hipertensi sudah terkendali, sekarang sudah 110/90. Kemudian gula darah sudah ada kemajuan bagus sekali. Dulunya konsumsi 3 jenis obat, sekarang tinggal 1 obat. Ya. Kemudian dosisnya sudah turun menjadi 500 yang biasanya 1000. Oke. Kemudian untuk jantung, setelah saya menggunakan laser ini saya bersyukur sekali karena fungsi jantungnya sudah bagus. Awalnya di bawah 50 fungsinya, sekarang sudah di atas 60. Wow. 62, terakhir eko 62. Tidak lagi ada nyeri dada, tidak lagi ada sesak napas. Tidak ada nyeri dada, tidak lagi. Tidak ada sesak napas. Kemudian ginjalnya sekarang dokter bilang ini aneh, kenapa kreatinnya sudah 1,7, padahal sebelumnya naik terus sampai di 2,2 dan bisa lagi tambah naik. Nah, seperti itu manfaat laser yang saya dapat setelah saya menggunakan laser ini. Bapak sendiri merasa lebih bugar nggak hari-hari ini sejak menggunakan teknologi laser? Lebih semangat Pak tiap hari kalau bangun pagi. Oh iya, benar, semangat sekali. Karena pasca serangan jantung tidak pernah bawa kendaraan lagi, apalagi motor. Tapi saya sekarang sudah bisa bawa motor dari rumah ke pusat kota Manado. Wow. Pergi pulang itu 120 km. Wow. Tidak terjadi apa-apa. Pada akhirnya saya masih bisa berkumpul dengan anak, cucu-cucu. Kok bisa-bisanya ya teknologi laser ini gitu? Cara kerjanya gimana sih sebetulnya? Kok bisa membantu banyak untuk kehidupan Pak Jeffrey? Jadi seiring dengan meningkatnya usia, walaupun kita hidupnya sehat dan aktivitas fisiknya cukup sekalipun, itu pasti ada penurunan dari nitric oxide. Nah, teknologi laser itu bisa membuat sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah kita itu untuk memproduksi nitric oxide itu lebih banyak lagi. Sehingga apa yang terjadi? Pembuluh darahnya itu menjadi lebih elastis, terbuka, tekanan darah juga bisa turun, dan juga hantaran nutrisi dan oksigen sampai ke organ-organ vital itu terjaga. Mbak Preti sudah menjelaskan bahwa dengan nitric oxide pembuluh darah akan menjadi lebih elastis. Harapannya tekanan darahnya akan bisa terkendali. Tapi berikutnya kalau kualitas darahnya masih tetap kental, ya tadi dengan Pak Jeffrey kan kadar gula darahnya tinggi. Ini juga akan menyebabkan kadar gula darah yang tinggi ini akan menyebabkan darah menjadi kental. Nah, salah satunya adalah dengan teknologi laser ini akan bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit atau pengumpulan-kumpulan pada aliran darah kita, ya, dan ini akan menjadi aliran darah menjadi lebih lancar, ya, kemudian juga menyebabkan lisis, fibrinolysis, jadi dia menyebabkan kekentalan tadi akan menurun, ya. Jadi harapannya dengan pembuluh darah yang baik, kualitas darah yang baik, ini akan bisa menurunkan tekanan darahnya, ya, terkendali, kemudian juga mencegah terjadinya penyempitan, terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah jantung, juga di ginjal. Artinya kan ini sirkulasi darah ini mengalir di seluruh organ di tubuh kita. Jadi ini penting sekali. Dan saya juga perlu catatkan tadi bahwa Pak Jeffrey ini tadi disarankan oleh dokter sudah diturunkan dosis obatnya. Ya, jadi banyak obat-obat yang sudah diturunkan. Ini tentunya suatu hal yang tidak mudah. Iya, untuk betul. seorang Nggak dokter, mudah banget ya, bisa sampai diputuskan dosis obat itu bisa diturunkan gitu tidak ya. mudah untuk seorang dokter untuk memberikan menurunkan kadar dosis obat, terutama untuk penyakit-penyakit kronis ya, seperti di hipertensi, kolesterol, kemudian kadar gula darah tinggi. Dan ini tentunya dokter tidak sembarangan memberikan saran untuk menurunkan dosisnya, karena melihat bahwa sudah ada perbaikan pada tubuh sirkulasi darah dan pembuluh darahnya Pak Jeffrey tadi. Ya. Nah, sama nih halnya juga dengan fungsi ginjal. Makanya nih kayak tadi nih ya kan Pak Jeffrey udah mengalami penurunan fungsi ginjal. Itu harus dijaga nih dengan baik-baik. Kalau pemirsa di rumah ada yang mengalami hal yang sama dengan Pak Jeffrey, ayo jaga. Jangan sampai gula darahnya tinggi-tinggi, jangan sampai tensinya tinggi-tinggi. Nanti fungsi ginjalnya yang dulu pernah buruk membaik, tidak menutup kemungkinan bisa memburuk lagi. Makanya terapkan pola hidup sehat dan pakai teknologi laser untuk menjaga kesehatannya. Jadi Anda pemirsa yang juga punya keluhan yang sama nih, ada hipertensinya, ada diabetesnya, ada kolesterol tinggi, hati-hati.
hati. Ayo kita ubah pola hidup kita termasuk menggunakan teknologi laser di dalamnya untuk mencegah komplikasinya. Informasi lebih lengkapnya segera kita ketemu dengan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, serangan jantung dapat terjadi di usia berapapun, bisa juga di usia produktif kita. Ayo kita upayakan pola hidup yang lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan kita lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi low level laser secara rutin, dapat membantu untuk mengurangi kekentalan darah, dan dapat membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, dan juga bisa membantu mengurangi faktor resiko serangan jantung seperti gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga tekanan darah yang tinggi. Dan sekarang untuk Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser semudah menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Alat kesehatan yang mengkombinasikan antara teknologi low level laser dan juga teknik akupuntur yang ketika Anda gunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda, 10 titik mata laser dengan 3 warna laser merah, biru, dan juga kuning akan menyinari pembuluh darah nadi kita supaya aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan penggunaan dari dokter laser ini cukup 2 kali saja dalam 1 hari, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Sehingga kita bisa menggunakannya bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Satu keluarga bisa menjadi lebih sehat, pastinya lebih hemat. Jadi ayo, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda supaya Anda bisa foto nomor teleponnya atau langsung saja nih hubungi call center resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pak Jeffrey, seorang aparatur sipil negara di Sulawesi Utara yang sudah mengabdi cukup lama, kontribusinya nggak sedikit buat negeri ini, dan Pak Jeffrey mengalami begitu banyak masalah dalam kesehatannya. Jantungnya sempat bermasalah, 2 kali kena serangan jantung. Ring yang dipasang sudah 2 buah, pemirsa. Kemudian ada penurunan fungsi ginjal, tetapi itu semua bisa beliau lewati. Selain daripada memang ada berkat dari Yang Maha Kuasa untuk beliau, tapi seorang Jeffrey Maelangkai harus mau melakukan bagiannya dengan konsisten, mengubah pola hidup dan menggunakan teknologi laser. Pak Jeff, sudah berapa lama ya Pak ya menggunakannya? Hampir 6 bulan. Manfaatnya bagus sekali untuk saya dan keluarga saya, anak-anak saya. Sekarang mereka kita bergilir memakai. Hebat. Oh iya. Jadi istri sudah pakai, anak-anak sudah pakai semua ya Pak? Betul. Nah tadi kan kita sudah menyimak ya pemirsa bahwa cerita Pak Jeffrey. Pak Jeffrey ini juga menderita diabetes dan diabetesnya juga sudah terbantu dengan menggunakan teknologi laser. Pastinya tentunya tetap menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti anjuran dokter. Nah gimana sih cara kerjanya? Jadi si teknologi laser itu dia bisa merangsang dan mengoptimalkan kembali kerja dari si pabrik energi, yaitu mitokondria yang hampir terdapat di semua sel di dalam tubuh kita. Nah, tugasnya si mitokondria atau pabrik energi itu adalah untuk menghasilkan energi dengan cara menggunakan gula darah. Nah, si teknologi laser itu membuat kerja pabrik energi yang meningkat sehingga gula darah itu lebih banyak dipakai lagi, energi yang dihasilkan juga lebih banyak. Jadi badannya lebih bersemangat dan gula darahnya lebih terkendali. Ditambah dengan penggunaan teknologi laser ini meningkatkan hormon melatonin. Melatonin ini membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Ya, dengan tidur berkualitas maka sirkulasi darah akan mengalir dengan lancar, hormon-hormon juga akan diproduksi dengan baik, dan kita pada saat bangun kita akan menjadi lebih bugar. Ya, jadi ada 3 warna di teknologi laser ini yang tentunya punya panjang gelombang yang berbeda-beda, dan ini yang warna kuning ini tadi untuk ketenangan, relaksasi, sehingga ya banyak sekali yang didapat dengan tidur kita yang berkualitas. Ya, di samping tadi masalah darah dan juga masalah memperbaiki kualitas pembuluh darah kita. Nah, ini ada masyarakat yang juga ingin berbagi cerita bersama dengan kita semua pengalamannya dengan perjalanan kesehatannya termasuk melibatkan teknologi laser di dalamnya. Sama-sama kita lihat. Saya maunya keluhan irama jantung. Jadi jantung saya tidak normal. Rasanya kalau berhenti itu nyesek gitu, sek gitu. Nanti bangun lagi ya seperti gitu berhenti. Waduh, tidur udah mau tidur aja takut karena begitu kena ke bantal udah langsung gitu. Sangat bermanfaat sekali. Banyak perbedaannya, banyak perubahannya banyak. Tidur nyenyak sekarang.
stamina lebih meningkat lagi. Bisa jalan cepat, naik sepeda cepat, berenang, kuat gitu. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan berkenan untuk berbagi cerita inspirasi kebaikan ini kepada lebih banyak orang. Pak Jeffrey, apa doa dan harapan Bapak untuk pribadi? Dan kalau ada pesan kepada masyarakat, kami mau dengar Pak, silakan. Marilah jaga baik-baik itu kesehatan. Apalah banyak uang, tapi kalau kesehatan tidak terjaga, tidak ada arti. Oleh karenanya, yang sudah ada mengidap sakit seperti kasus saya ini, dan untuk tindakan preventif pencegahan, saya anjurkan, karena saya sudah menggunakannya, manfaat saya dan keluarga sudah ada. Gunakan secara sungguh-sungguh teknologi laser ini. Ini sangat menolong. Baik. Saya rasakan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk pesan dan harapan Bapak. Iya. Kesehatan itu baru terasa nikmatnya, terasa manfaatnya, terasa berharganya kalau kita itu sakit. Ya, jadi jangan sampai kita sakit, kita harus jaga kesehatan kita dengan menerapkan pola hidup sehat sedini mungkin, kemudian juga dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Jadi harapannya kualitas darah, kualitas pembuluh darah kita akan tetap terjaga dengan baik dan kita tetap kembali sehat seperti Pak Jeffrey dan bisa tetap beraktivitas, tetap produktif. Amin. Ya, ayo pemirsa di rumah yang mengalami hal yang sama seperti Pak Jeffrey, contohnya menderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau memang sudah terkena komplikasi ke penyakit jantung atau gagal ginjal, jangan patah semangat pemirsa. Ayo betul. terapkan pola hidup sehat dan ikutin anjuran dokter serta menggunakan teknologi laser. Terima kasih banget Mbak Preti, Mas Sama-sama. Boy, Sama-sama. juga Pak Jeffrey yang ada di Timika, Papua yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kami. Terima kasih. Ayo segera take action, itu adalah kata kuncinya hari ini. Yuk kita pergunakan teknologi laser. Informasi selengkapnya segera kita akan menuju ke Mas Panji berikut ini. Pemirsa, senang sekali kami dengan narasumber kita kali ini karena ini mengingatkan kami kembali kenapa kami hadir setiap hari di hadapan Anda memberikan informasi dan juga edukasi kesehatan semenjak tahun 2018. Karena kami ingin supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Ada teknologi laser yang bisa memudahkan upaya hidup sehat kita. Dan Anda juga bisa merasakan manfaat dari teknologi laser dengan menggunakan dokter laser, alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar. Pemirsa, kami dari Gogomol bukan perusahaan MLM, tapi kami adalah perusahaan yang berkomitmen teguh untuk menghadirkan teknologi inovasi kesehatan supaya bisa membantu Anda dan keluarga hidup lebih sehat. Sudah banyak yang menggunakan dokter laser dan juga merasakan manfaatnya. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk take action dan memiliki dokter laser. Karena ketika Anda sudah memiliki dokter laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Ayo bersama-sama kita miliki kehidupan yang lebih sehat dengan kita melengkapi upaya sehat kita menggunakan dokter laser. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, dan kunjungi website resmi kami dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser.